Terus Anda bisa gosok-gosok seperti ini saudaraku. Seperti ini saudaraku ya. Nih. Oke, jadi biar pis dan pupnya bekasnya hilang dan itu juga wangi. Oke, aku subscribe ini saudaraku karena mereka pada berkicau, mereka pada bernyong-nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku, salam rantau. Halo saudaraku, kembali lagi di channel Arsan Hadiah, vlog yang anak rantau, vlog yang anak kos di Jakarta. Hujan. Dan sekarang aku lagi di kamarnya anak-anak ya. Jadi saudaraku, di sini video ini aku akan membahas tentang bagaimana cara merawat kucing atau memelihara kucing tanpa litter box. Kok bisa? Bisa insya Allah ya. Dan saudaraku, sebelumnya aku ingatkan ya, kalian bisa mengikuti cara ini atau enggak. Ini adalah caraku sebagai anak kos dengan ke-11 kucing piaraan. Otomatis budget harus diminimalisir atau ditekan agar tidak membengkak ya. Karena kalau menuruti kebutuhan kucing nggak ada habisnya. Jadi saudaraku, sebelum meneruskan videonya, alangkah baiknya buat saudaraku yang sudah sering nonton tapi belum subscribe, klik tanda subscribe, like, komentar, dan share channelnya Arsan Hadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Yuk kita mulai yuk. Gimana caranya agar kita menghemat biaya tanpa mengeluarkan biaya untuk litter box. Ya saudaraku, bisa kalian lihat ya, ini si kandangnya si Mona nggak ada litter box ya. Jadi aku akan menjelaskan sedikit demi sedikit kenapa mereka nggak pakai litter box. Lihat si Mai juga nggak ada litter boxnya, punya Mini, pokoknya semuanya ini nggak ada litter boxnya saudaraku. Nggak ada yang pakai litter box. Nah aku jadi untuk sistemnya, aku tuh kayak sistem piara burung. Jadi mereka pis pupnya tuh di kandang ya. Mereka pis pupnya di kandang dan alhamdulillahnya mereka tuh nggak pernah yang gimana-gimana. Dalam artian begini, misalkan si Mai gelap, jangan deh, kita ganti ke Mona ya saudaraku. Jadi untuk memelihara kucing dari dulu, bukannya dari dulu juga aku pernah pakai litter box, cuman karena kucingku terlalu banyak dan biaya pengeluaran untuk litter box lumayan banyak juga, akhirnya aku membiasakan mereka untuk pup pipisnya di sini ya. Jadi saudaraku, biasanya mereka udah menandai tempat untuk pis atau pupnya. Jadi kalau si Mona ini biasanya dia di sini. Jadi posisinya nggak pernah berpindah-pindah karena udah ditandain, istilahnya kebiasaannya di sini. Jadi si Mona pupnya di sini, ya. Ya saudaraku, jadi kalau di kandang mereka pis pupnya kan di kandang. Nah kalau waktu aku lepas mereka tuh pis pupnya di kamar mandi saudaraku, di sini. Jadi ada beberapa titik dia pup, biasanya di sini, ini berjejer, terus di sana, terus juga ada yang di kloset. Nah jadi karena kucing ada 11, kalau di sini penuh, mereka kadang sih nyempil di pojokan, di situ. Nggak apa-apa ya, namanya juga banyak anak, istilahnya harus repot-repot lah. Ada juga nih yang kadang yang nakal, nyempil lah di situ, gitu. Nggak apa-apa, masih bisa dibersihkan. Jadi saudaraku, aku tuh punya litter box cuma satu. Ini juga boleh dikasih litter boxnya, jadi ukurannya lumayan gede ya. Ini litter boxnya kurang lebih antara berapa senti nih, 35an lah nih. Dan ini pasirnya juga udah lama, jadi kalau aku selalu menggunakan pasir itu lumayan boros karena kucingku ada 11 kan. Dan kalau pakai litter box harus menyiapkan 11 litter box. Apalagi kucingku kucing dewasa, jadi kalau yang litter box kecil nggak cukup, jadi kurang lebih seperti ini butuhnya litter box. Kemarin aku pernah tanya-tanya, kurang lebih harganya sekitar 35 atau berapa satu ginian, satu litter boxnya ya. Belum juga ininya apa, pasirnya, belum juga cuaca sekarang di Jakarta tuh lagi hujan, mendung cuacanya, lagi musim hujan. Jadi apabila kita pakai litter box, otomatis
untuk pengeringannya lumayan sulit ya saudaraku. Jadi makanya kenapa aku nggak pernah pakai litter box, itu alasannya. Ya saudaraku, jadi aku memelihara kucing tanpa litter box itu sistemnya tuh kayak burung gitu. Jadi burung kan pupnya langsung jatuhnya ke alasnya. Nah karena untuk pupnya mereka padat, otomatis kan nggak bisa jatuh ke alasnya, kecuali kalau pupnya itu lagi lembek atau yang kecil-kecil. Jadi alat yang perlu kalian siapkan adalah satu pengki, atau orang Jawa namanya sikra. Kalian bisa pakai yang seperti ini ya, pengki tangan yang nggak ada gagangnya. Jadi yang seperti ini, kalau bisa ukurannya yang kurang lebih seperti ini saudaraku, jangan terlalu kecil. Biasanya kan ada yang kecil jadi satu sama sapu kan. Kalau bisa yang ini aja, lebih besar, lebih mantap. Ya. Terus yang kedua yaitu sikat WC. Kalian bisa pakai sikat WC yang apapun, tapi aku sarankan yang seperti ini ya. Juri, diam, ganggu, yang lain pada tidur, repot lu ah. Maaf, kalian bisa pakai sikat WC yang seperti ini saudaraku, karena cara kinerjanya lebih bagus. Nanti aku bakal praktekkan juga ya. Yang ketiga, kalian cukup pakai ini. Ini adalah bekas tusuk sate. Ini adalah bekas sate, jadi namanya tusuk sate bekas, nggak usah beli baru. Kalau kalian habis makan sate, kumpulin, diikat pakai karet seperti ini, bisa dimanfaatkan. Oke, kita mulai. Caranya bagaimana? Nanti kita bakal ambil salah satu kucingku, nanti si Tina aja yang bakal jadi modelnya. Nanti aku akan bakal jelaskan tata caranya dan cara membersihkannya. Oke? Ya saudaraku, ini perkenalkan namanya Tina. Halo Tin. Sorry mengganggu istirahat siang Anda ya Ibu Tina. Saya hanya ingin minta bantuan sebentar untuk berbagi sedikit tips buat saudara-saudara kita yang ada di sana Tin, agar bisa menghemat, apalagi sekarang lagi keadaannya seperti ini ya. Oke, mulai. Oke saudaraku, jadi untuk simulasinya atau tata caranya aku pakai ini ya, rapia. Ini ibaratkan aja nih pupnya si Tina ya. Sebelumnya kita harus singkirkan dulu makanan mereka dan juga minumannya mereka. Takutnya apa, kalau masih ada sisa makanan yang bisa dimakan, waktu kita ngebersihin pupnya itu mencelat gitu loh, mencerat gitu ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah ambil pengki kurang lebih seperti ini, posisikan nungging ya atau jentip seperti ini. Setelah itu, maaf ya aku agak emosi hari ini. Yang sunduk sate ini ya, tusukan sate yang udah kayak sapu lidi ini, tinggal disorong nih ke apa sih namanya, kotorannya tinggal didorong gitu loh. Nah setelah itu ini otomatis biasanya ada bekasnya ya, bekasnya si pup jibrat di sini loh istilahnya ya. Bekas-bekasnya itu bisa saudaraku sikat seperti ini. Nah tujuannya kenapa aku tadi menyarankan untuk pakai apa namanya, sikat WC yang bulat ya. Biasanya kan ada yang bentuk L ini kan agak susah. Kalau yang ini enak nih ya. Nah tinggal digini-gini saudaraku sampai bersih. Otomatis juga saudaraku di bawah sini di ini tatakannya ya, pasti ada beberapa bekas pupnya yang jibrat tadi atau pelipotan tadi ya. Habis itu ada juga bekas pipisnya. Nah sekarang kita bersihkan tatakannya. Ini otomatis sudah bersih ya saudaraku. Nah kalau kalian pengen lebih sehat lagi ataupun lebih wangi lagi, kalian bisa semprot-semprot dengan pewangi yang wanginya tidak mengganggu si kucing. Ada itu di pet shop kalau ada mau beli. Ini saudaraku, ini jadi pupnya udah di pengki ini ya. Kita di sini dulu. Terus kita ambil tatakannya. Kita tarik pelan karena biasanya di sini itu banyak pipisnya dia, takutnya nanti belepotan di lantai. Kurang lebih seperti ini saudaraku. Oke, nah, kita
kita tinggal pindahkan ini ke kamar mandi. Jangan lupa ditutup. Sehingga nanti lari. Oke, yuk ke kamar mandi. Saudaraku, sembari kita membersihkan tempatnya tadi di kamar mandi, ini kesempatan kita untuk menjemur si kucing atau si Tina ya, ini modelnya. Jadi untuk sedikit menghilangkan bau-bau yang mungkin kotorannya menempel di bulunya. Tapi biasanya kucing itu sangat menghindari kotorannya untuk ditindihin gitu loh ya. Sangat jarang terjadi di kucingku. Jadi kalau memang pupnya di sini, dia menghindari kawasan yang ada pupnya. Jadi sekarang kita jemur si Tina, sekalian diangin-anginin untuk mengurangi aroma pis dan pupnya. Oke? Hari ini aku emosi, bener emosi gara-gara piaraan yang burung, yang kucing yang masya Allah. Mohon maaf saudaraku, maafkan saya. Kita udah di kamar mandi ya. Jadi ini tadi udah aku taruh di atasnya ini kloset ya. Nah langkah pertama yaitu yang pertama tadi ya, kalau udah kayak gini kita ambil yang ada pupnya, taruh aja di sini. Jadi satu sama bekas pup atau pisnya. Oke, habis itu yang ini kita taruh. Nah selanjutnya kita tinggal buang aja seperti ini saudaraku. Shot jatuh nih ya, punya jatuh nih, tapi sayang nih rapiannya jangan sampai jatuh. Ambil dulu ya. Jadi pup dan pipisnya kan pada jatuh di toilet. Nah, habis seperti ini. Nah setelah itu kita pakai air yang udah kita siapkan tadi, belum ya. Jadi airnya udah ada nih, tinggal disiram di sini saudaraku. Tinggal disiram. Seperti ini. Nah, agar lebih praktis lagi dan lebih higienis lagi, ini aku ada sabun colek yang udah aku cairin. Kalian bisa pakai sabun colek atau enggak sunlight, tinggal disemprot-semprot seperti ini ya saudaraku. Terus Anda bisa gosok-gosok seperti ini saudaraku. Seperti ini saudaraku ya. Oke, jadi biar pis dan pupnya bekasnya hilang dan itu juga wangi. Oke, aku terserah ini saudaraku karena mereka pada berkicau, mereka pada bermeong-meong. Astaga, ini seperti ini ya saudaraku ya. Oke, habis itu kita siram lagi sampai lupa ini air tadi nyalakan saudaraku. Video macam apa ini? Sudah saudaraku, sudah bersih. Nah, dan harum nih, keset. Nih seperti ini saudaraku, jadi udah bersih. Tinggal kita beres-bereskan saudaraku. Yang ini bekasnya tadi tinggal kita sikat-sikat di bawah air yang mengalir. Habis itu disimpan lagi di sini saudaraku agar nanti bisa dipakai lagi saudaraku. Ini juga selesai saudaraku. Simpan saja di sini saudaraku. Jangan lupa di sini ada bekas pupnya. Kau siram lagi seperti ini saudaraku. Oke, sekarang kita pasangkan ini ke kandangnya si Tina saudaraku. Ya saudaraku, kalau kalian nggak mau langsung pasang ke kandang, kalian juga bisa jemur. Kalian bisa jemur sebentar sampai kering, baru dipasang lagi ke kandang mereka. Tuh lihat, ini kotoran kucing-kucing liar yang sering ngapelin kucing-kucingku. Dijemur. Saudaraku, kandangnya Tina udah bersih. Tina udah di kamarnya lagi, di kandangnya lagi ya. Itulah caraku saudaraku, bagaimana cara menghemat budget untuk tidak mengeluarkan biaya pasir kucing atau menggunakan litter box.
Ya itu tadi saudaraku video yang sudah banyak yang nanya sebenarnya ya, yang request juga kok di kandangnya nggak pernah ada literbok. Ya, di situ aku jelaskan bagaimana aku mengatasi anak-anak tanpa literbok. Jadi yang sudah aku jelaskan video tadi ya saudaraku. Dan saudaraku tips ini bisa kalian coba, bisa enggak ya, karena aku sebagai anak kos dengan ke-11 kucing otomatis semuanya harus di-manage lah ya. Oke saudaraku, terima kasih yang udah nonton ya saudaraku. Jangan lupa buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, komentar, di share channelnya Arsanadi, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Nah, buat saudara-saudaraku yang lagi sakit cepat sembuh, doa terbaik buat saudaraku yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun, doa terbaik juga buat saudaraku. Dan ingat protokol kesehatan, jangan lupa masker, cuci tangan, 3M apaan? Bikin emosi sebenarnya. Kalau orang nggak bikin video, dia diem. Kalau orang bikin video, dia ikut ngomong, ikut sini, nimbrung. Ya udahlah. Salam semangat saudaraku buat para perantauan dimanapun kalian berada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.